hifdzun nasab, menjaga keturunan-keturunan dari segala sesuatu yang bisa menghancurkan baik fisik maupun aspek-aspek yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini sekaligus yang akan menjadi khotbah Jumat, yaitu Ustaz Mansur Mata MC MHI merupakan untuk live punya nih Ustaz, tapi tetap pakai mic ini juga Alhamdulillah pada hari pagi sudah memberikan seminar tentang ada dalam perspektif hukum Islam kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Masjid Kampus Universitas Indonesia. Hingga waktu ini kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Mari kita sama-sama ikuti kajian fatwa MUI tentang HIV/AIDS yang akan dibawakan oleh terhormat Al-Ustaz Mansur Mata MC. Kepada beliau kami undang dan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa dikondisikan dalam kebaikan, senantiasa berada di tempat yang baik, dan insya Allah kita akan mengakhiri episode kehidupan kita di tempat yang baik, dalam suasana yang baik. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami muliakan, data tahun 2024 update terakhir itu angka HIV AIDS, pengidap penyakit ini mencapai angka yang fantastis. Terhitung dari tahun 2001 sampai 2024 itu sebanyak 1.257 yang positif mengidap penyakit HIV/AIDS. Tentu ini menjadi perhatian kita semua. Bagi kita sebagai seorang muslim, tentunya kita menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup kita, tidak hanya dari sisi pencegahan tetapi juga dari sisi pengobatan. Dari sisi pencegahan, semua kita sudah sepakat berusaha diri kita dan keluarga kita untuk mencegah penyakit ini menimpa diri kita dan keluarga kita. Namun
dari aspek pengobatan banyak yang masih belum faham, belum tahu bagaimana Islam memberikan pedoman terkait seseorang yang sudah terkena, apa yang mesti dia lakukan. Majelis Ulama Indonesia telah membahas ini, lalu kemudian menerbitkan panduan pengobatan bagi mereka yang telah kena penyakit HIV/AIDS. Kenapa ini diatur? Atau kenapa Majelis Ulama Indonesia mengatur hal ini? Bukankah ini sesuatu yang tidak bagus? Atau mungkin sebagian kita menganggap ini adalah bala, bencana, murka Allah. Hadirin sekalian, setiap penyakit itu dianjurkan bagi kita, apapun bentuknya, dianjurkan bagi kita, bahkan diwajibkan untuk melakukan pengobatan, karena jika tidak maka penyakit ini akan menular. Jadi tingkatannya sampai wajib. Makanya Majelis Ulama Indonesia mengatur ini sebagai pedoman. Prinsip umumnya Islam memerintahkan iyadatul mardha. Kewajiban dalam Islam itu menjenguk orang sakit. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh menghindari orang yang sakit. Justru sebaliknya, kita diwajibkan untuk menjenguk orang sakit. Menjenguk di sini kan banyak pengertiannya. Bisa bawa obat, bisa memberi masukan supaya dia bisa berobat, bisa mendoakannya, menghiburnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada kaidah dalam fikih yang menyebut begini: dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid, menolak bahaya, itu didahulukan ala jalbil masalih, ketimbang mengambil manfaat. Jadi kalau kita dihadapkan dua hal antara bahaya dan manfaat, maka jangan pilih manfaat, tetapi pilih menolak bahaya. Kan kalau kita tidak tahu kaidah ini, orang biasa tidak apa-apa, ada bahaya, yang penting ada DP manfaat. Sama dengan minuman keras. Minuman keras itu dalam ayat Al-Quran disebut Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Minuman keras itu dosa besar, bahaya kan? Tapi juga ada manfaat. Sekarang bagaimana kita sebagai seorang muslim, mau pilih manfaat, mau ambil DP manfaat, atau kita tolak DP bahaya? Ya, kita pilih salah satunya. Tentu sebagai seorang muslim harus mendahulukan menolak bahaya ketimbang mengambil manfaat. Jamaah sekalian, baik medis
maupun Islam itu menganggap penyakit ini penyakit yang menular, sehingga dia menjadi bahaya yang bersifat umum, sehingga butuh perhatian semua orang. Oleh karena itu, semua pihak wajib terlibat untuk melakukan penanggulangan penyakit ini, baik dari sisi agama, kesehatan, hukum, dan pendidikan. Lalu ketika seseorang mengidap penyakit ini, atau teman kita atau anggota keluarga kita mengidap penyakit ini, bagaimana kita, apa sikap kita? Dalam Islam wajib hukumnya, wajib hukumnya memberitahukan statusnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ini fatwa MUI. Jadi wajib, tidak boleh disembunyikan. Apa itu wajib? Ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Wajib itu diberi pahala ketika dilaksanakan dan diberi dosa ketika meninggalkannya. Jadi apa? Seseorang yang positif mengidap penyakit HIV AIDS itu wajib hukumnya memberitahukan kepada pihak terkait. Siapa pihak terkait? Kepada pasangannya, kepada keluarganya, kepada dokter, yang dari mereka diharapkan solusinya. Kalau dari dokter berarti kan pengobatan. Kalau dari pasangan berarti untuk menghindari jangan sampai menular penyakit itu. Kalau tidak disampaikan malah berdosa, malah dosa kalau tidak disampaikan. Tentu mau sampaikan juga ini jangan sembarang, harus kepada pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, dalam fatwa MUI disebutkan seseorang yang positif mengidap penyakit HIV/AIDS dilarang hukumnya melakukan tindakan yang mengakibatkan penularan penyakit itu kepada orang lain. Contoh, donor darah. Kalau setahu-tahu positif jangan berdonor, karena itu akan menjangkiti orang lain. Atau aktivitas lain. Artinya jangan bahaya yang ada pada dirinya dia tularkan kepada orang lain. Itu haram hukumnya. Kemudian yang ketiga, bagi yang sudah berkeluarga itu wajib hukumnya memberitahu pasangannya secara bijak. Kemudian wajib berupaya melindungi pasangan dari penularan. Ya, salah satu bentuk kezaliman itu ketika pasangan yang mengidap penyakit tidak memberitahukan kepada pasangannya
sehingga mereka melakukan hubungan suami istri, lalu kemudian pasangannya menjadi terjangkit. Itu kezaliman yang besar. Makanya dalam Islam itu dihukumi haram. Ya. Malah jika salah satu pasangan menggugat pasangannya, baik itu gugat cerai maupun cerai talak, itu bisa menjadi alasan pembenar. Salah satu menjadi alasan pembenar ketika pasangannya mengidap penyakit yang berbahaya, yang jika menular itu akan membahayakan dirinya. Ya, tapi tentunya sebagai pasangan yang sudah berikrar misakan galiza, ikatan yang kuat, berusaha untuk sabar, berusaha untuk mendampingi pasangannya yang sedang mengidap penyakit sampai sembuh. Insya Allah dengan kesabaran mendampingi pasangan ini, insya Allah akan menjadi pahala terbesar. Bukankah istri Fir'aun, istri seorang yang mengaku Tuhan, istri seorang penguasa zalim, masuk surga meskipun suaminya sangat durhaka atau seorang pendosa? Itu artinya bahwa bagi seorang muslim, bagaimanapun keadaan bisa menjadi ladang pahala kalau dia sabar. Selanjutnya jemaah sekalian, lagi ya, ya, kesimpulannya jamaah sekalian bahwa jangan malu jika kita atau ada anggota keluarga kita yang mengidap penyakit yang berbahaya. Jangan malu membuka diri. Justru sebaliknya, Islam mewajibkan, wajib hukumnya memberitahukan. Jadi tidak boleh kasih sembunyi, apalagi penyakit yang bersifat menular seperti yang kita bahas pada kesempatan ini. Sebaliknya, haram hukumnya menutupinya sehingga menjangkiti orang lain. Demikian, mudah-mudahan penyampaian fatwamu ini kita bisa ambil manfaatnya. Masih ada hal-hal lain, nanti jamaah sekalian bisa download itu fatwa. Nanti ada DP detail di situ, dalil-dalilnya, poin-poin pentingnya. Demikian, semoga manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi